bermain basket, atau ketika kalian bermain panahan. Nah, kita lihat apa itu gerak parabola. Gerak parabola adalah gerak dua dimensi pada sumbu X dan Y yang merupakan gabungan dari gerak lurus beraturan atau yang kita sebut dengan GLB dan yang berada pada sumbu X, dan gerak lurus berubah beraturan yang kalian kenal sebagai GLBB itu berada pada sumbu Y vertikal. Kalau gambarannya seperti ini, sumbu X sebagai sumbu GLB gerak lurus beraturan dan sumbu Y sebagai sumbu gerak lurus berubah beraturan. Jika kalian melemparkan sebuah bola pada sudut alfa, maka dalam gerak dua dimensi gerak parabola akan berbentuk seperti ini, di mana di masing-masing titik mempunyai komponen kecepatan yang berbeda-beda. Kita lihat bagaimana rumusan yang kita temui dalam gerak parabola. Baik, perhatikan gambar ini. Sumbu X dan sumbu Y. Jika kalian melemparkan sebuah benda dengan sudut tertentu, misalkan ini adalah sudut alfa, maka komponen kecepatan gerak pada sumbu X dinyatakan dengan V0 cos alfa. Karena sumbu X ini merupakan gerak lurus beraturan, maka komponen kecepatan dimanapun, di titik manapun, di titik A, di titik B, di titik C, itu kecepatannya sama. Sekali lagi, kecepatannya sama. Lain halnya dengan komponen kecepatan di sumbu Y. Jika kecepatan ini kita proyeksikan ke sumbu Y di komponen gerak lurus beraturan, maka komponen kecepatan di sumbu Y dinyatakan dengan V0 sin alfa. Nah, gerak lurus beraturan itu adalah gerak lurus yang kecepatannya berubah terhadap waktu. Sehingga komponen kecepatan di sumbu Y, misal di titik A, di titik B, di titik C, itu mempunyai nilai yang berbeda-beda. Di titik A nanti berbeda dengan di titik B dan juga di titik C. Sehingga secara vektor untuk mencari komponen kecepatan di masing-masing titik dirumuskan dengan akar Vx kuadrat plus Vy kuadrat. Sampai sini bisa dipahami ya anak-anak? Baik, kita lanjut. Ada beberapa titik tertentu yang spesial pada gerak parabola. Yang pertama adalah titik tertinggi. Di titik tertinggi, untuk menghitung ketinggian maksimal itu dinyatakan dengan persamaan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Dan di titik B, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai dari awal penembakan sampai di titik tertinggi adalah V0 sin alfa per G. Baik, sekarang kita ke titik C. Titik terjauh. Titik terjauh dinyatakan dengan persamaan X maksimal, artinya jarak maksimal yang ditempuh oleh benda itu adalah V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Sedangkan waktu tempuhnya adalah 2 kali waktu tempuh dari titik awal mulai penembakan sampai titik terjauh, dan titik tertinggi sampai titik terjauh itu juga sama waktunya. Sehingga waktu yang ditempuh total dari mulai penembakan sampai dia kembali lagi ke tanah 2 kali titik terjauh, sama dengan 2 V0 sin alfa per G. Baik, sampai sini mudah-mudahan Anda semua bisa memahami. Kita langsung ke contoh soal. Yang pertama, sebuah bola dilempar dengan sudut elevasi 30 derajat menempuh lintasan parabola seperti terlihat pada gambar. Kita lihat gambarnya. Lintasan parabola, kecepatan awal di 60 meter per detik, ditempuh dengan sudut elevasi 30 derajat.
Kemudian jika percepatan gravitasi kita buat 10 meter per detik kuadrat, maka tentukan perbandingan kecepatan di titik A, titik B, dan di titik C, di mana di titik A itu ditempuh dalam waktu 1 detik, titik B ditempuh dalam waktu 2 detik, dan titik C ditempuh dalam waktu 3 detik. Baik, seperti biasa kalau kita mengerjakan soal fisika, supaya mudah, kita akan deskripsikan dulu variabel-variabel yang diketahui. Apa saja tadi? Yang pertama ada kecepatan awal, kemudian sudut elevasi, percepatan gravitasi, waktu tempuh di titik A, di titik B, dan di titik C. Kemudian apa yang ditanyakan? Perbandingan antara kecepatan A, B, dan C. Baik, kita lihat. Karena yang ditanya adalah kecepatan di titik tertentu, ingat materi yang sebelumnya? Bahwa kecepatan di titik tertentu nilainya adalah akar Vx kuadrat plus Vy kuadrat. Kita uraikan satu persatu. Apa itu Vx? Vx adalah sama dengan V0x, yaitu V0 cos alpha. Kenapa sama? Maka karena dia bergerak lurus beraturan. Ingat, di sumbu X geraknya adalah gerak lurus beraturan, sehingga kecepatan di titik manapun nilainya akan sama, tidak tergantung oleh waktu. Hal ini akan berbeda dengan di sumbu Y. Karena di sumbu Y geraknya adalah gerak lurus berubah beraturan, maka persamaannya pun kita menggunakan persamaan GLBB. Py sama dengan V0 sin alpha min GT. Baik, dari 3 persamaan ini, supaya mudah, Ibu akan buatkan dalam tabel untuk mengisinya. Ada 3 titik, titik A, B, dan C. Kemudian kecepatan di sumbu X, kecepatan di sumbu Y, dan kecepatan total di masing-masing titik. Kita lihat satu persatu. Di X, dengan rumus yang sudah ada tadi, kita masukkan angkanya. Kecepatan awal 60, sudutnya cos sudutnya adalah setengah akar 3, sehingga diperoleh nilai V di sumbu X pada titik A 30 akar 3 meter. Begitu juga dengan di Vy, V0 sin alpha min G kali T. Setelah kita masukkan angkanya, diperoleh V di Y 20 meter. Sehingga dari sini kita bisa tentukan nilai V di titik A. Kita masukkan, ini adalah nilai Vx dan ini adalah nilai Vy. Setelah kita hitung bersama, nilainya menjadi akar 3100 meter per detik. Baik, ini di titik A. Untuk titik B, kita lakukan hal yang sama. Hanya kalian ingat, karena Vx itu adalah gerak lurus beraturan, maka kecepatan Vx di tiap titik pasti sama. Tidak perlu dicari lagi, sudah ketemu Vx-nya 30 akar 3 meter. Sekarang kita tinggal cari Vy. Dengan cara yang sama, hanya waktunya kita ganti. Karena di titik B itu waktunya adalah 2 detik, maka di sini dimasukkan 2 detik. Setelah dihitung ketemu Vy-nya 10 meter. Dari 2 data ini bisa kita langsung mencari V di titik B. Dimasukkan Vx dan Vy-nya, maka diperoleh Vb-nya adalah akar 2800. Baik, yang terakhir adalah di titik C. Sama seperti titik A dan titik B, Vx di titik C nilainya sama, 30 akar 3 meter. Di titik Y tinggal kita masukkan, di titik C itu T-nya 3 detik. Oke, di sini kita ganti 3 detik, sehingga ternyata diperoleh bahwa Vy itu adalah 0. Berarti apa? Berarti pada saat 3 detik ini, benda tersebut sudah berada pada titik tertingginya. Berapa kecepatannya? Ya sama, kita masukkan. Ini X-nya Vx, ini Vy, sehingga diperoleh V di titik C nilainya 2000, akar 2700. Dari sini, maka kita bisa mencari perbandingannya. Dimasukkan akar 3100 banding 2000, akar 2800 dibanding akar 2700. Kalau kita sederhanakan,
menjadi akar 31 dibagi akar 27 dan akar 28 dan akar 27. Baik, ini adalah jawaban soal pertama. Mudah-mudahan soal pertama ini bisa membantu Ananda untuk menjawab tipe-tipe soal yang seperti ini. Baik, kita akan mencoba tipe soal yang kedua dari gerak parabola. Sebuah pesawat yang sedang terbang mendatar dengan laju 300 meter per detik pada ketinggian 80 meter menjatuhkan bom. Gravitasi yang kita pakai sama seperti tadi, 10 meter per detik kuadrat. Pada jarak mendatar berapakah bom tersebut dapat mencapai sasaran? Kalau kita gambarkan seperti ini pesawatnya, dia akan menjatuhkan bom. Kira-kira seperti ini, dan ini sebagai targetnya. Kemudian yang ditanyakan adalah jaraknya, jarak mendatar. Yang diketahui kecepatan di sumbu X 300 meter per detik dan kecepatan di sumbu Y 0. Kenapa 0? Karena dikatakan pesawat terbang mendatar. Ketika dia terbang mendatar, maka dia terbang searah dengan sumbu X, sehingga komponen kecepatan hanya ada di sumbu X. Tidak ada komponen kecepatan di sumbu Y. Dia berada pada ketinggian ini. Yang ditanyakan adalah X. Baik, ini istilahnya setengah parabola. Gerak setengah parabola tetap kita menggunakan persamaan GLB dan GLBB. Persamaan GLB untuk mencari X, jarak mendatar, adalah kecepatan dikali dengan waktu, V0x dikali dengan waktu. Sedangkan GLBB-nya, gerak lurus berubah beraturan, kita hitung dari H sama dengan V0y kali T plus setengah GB kuadrat. Kenapa kita memakai persamaan ini? Karena kita punya komponen ketinggian dan kita membutuhkan data waktu untuk kita masukkan ke dalam sini. Ini kita tinggal masukkan angkanya, ketinggiannya 80, V0y-nya tadi 0, Y-nya 10 dan T kuadrat. Setelah kita hitung 80 sama dengan 5 T kuadrat, maka T kuadrat diperoleh nilainya 16. Dari sini kita semua dapatkan nilai T adalah 4 detik. Nilai T 4 detik ini kita masukkan ke dalam persamaan ini, sehingga kita masukkan angkanya. V0x tadi 300, waktunya adalah 4, sama dengan 1200 meter. Maka jarak sasaran tembaknya adalah 1200 meter. Sampai sini bisa kan? Insya Allah Anda semua bisa. Ini bentuk setengah parabola. Tadi yang pertama kita parabola penuh, setengah parabola. Kita lihat contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga, seorang pemain basket berdiri di depan ring basket pada jarak 15,9 meter. Nah, ini yang kalian sering lihat dalam kehidupan sehari-hari. Dia melakukan lemparan jarak jauh seperti pada gambar di bawah ini. Kita lihat gambarnya. Ya, seperti ini ya. Tentukan besar kecepatan lemparan bola basket agar bola tepat masuk ke lubang ring basket. Kalau kalian bermain basket, perlu juga ilmu gerak parabola. Supaya apa? Supaya bisa jadi top scorer. Baik, kita lanjut. Apa saja data yang diketahui? Ada X, jarak yang diinginkan, jarak tembak yang diinginkan 15,9. Kecepatan mula-mula, tinggi mula-mula, yaitu ketinggian awal bola ketika dilempar 1,8 meter, tinggi sekali ya. Kemudian ketinggian ring basketnya 3 meter. Sedangkan H ini adalah ketinggian ring basket dari jarak bola melemparnya, dari bola awal, yaitu 1,2 meter dengan sudut lemparan 53 derajat dan gravitasi 10 meter per detik kuadrat. Yang ditanyakan dengan jarak ini, kira-kira kecepatan berapakah yang bisa
diberikan oleh Anandanya ini pemain basket supaya bola tepat masuk ke ring basket. Kita lihat. Baik, X, jarak X adalah V0 cos 53 dikali dengan T. Karena diketahui jarak tadi. Kita masukkan angkanya 15,9 sama dengan 0,6 V0 T. Ya. Sehingga diperoleh nilai V0 dikali T adalah 15,9 dibagi 0,6, 26,5 meter. Nah, persamaan ini kita simpan dulu. Persamaan ini kita simpan dulu untuk menjawab atau mensubstitusi nanti ke persamaan GLBB-nya. Persamaan GLBB-nya H sama dengan V0 sin 53T min setengah GT kuadrat. Sama seperti yang tadi. Hanya hati-hati, ini untuk H ketinggian yang kita pakai adalah H, selisih dari ketinggian ring basket dan ketinggian jarak bola lempar. Yang sudah kita hitung sebelumnya tadi 1,2. Sin 53 itu 0,8. V0T kita masukkan dalam V0T min setengah kali 10 T kuadrat. V0T tadi sudah kita dapat dari sini. Kita masukkan sehingga diperoleh perhitungannya 1,2 sama dengan 21,2 min 5 T kuadrat. Dari sini kita dapatkan ya, kita dapatkan bahwa T kuadrat adalah 21,2 dikurangi 1,2 dibagi 5, diperoleh angka 4. Cari lagi sehingga T-nya sama dengan angka 4, 2 detik. Berarti waktu yang dibutuhkan atlet tadi untuk menembak dari jarak tembak menuju ke ring basket, tepat di ring basket adalah 2 detik. Nah, angka 2 detik ini kita masukkan ke dalam persamaan ini. V0T itu nilainya 26,5. T-nya masukkan. Ya, T-nya dimasukkan 2 sehingga kita peroleh bahwa kecepatannya dihitung adalah 13,25 meter per detik. Dengan melempar bola basket sebesar kecepatan 13,25 meter per detik, maka bola tersebut akan tepat masuk ke ring basket. Baik, Ananda, sampai di sini kira-kira dari 3 contoh soal parabola. Yang pertama tadi penuh gerak parabola full, yang kedua tadi adalah setengah parabola, dan yang terakhir adalah gerak parabola penuh tapi dengan ada sedikit tambahan gitu ya, sehingga mungkin aplikasi sudah aplikasi. Mudah-mudahan 3 soal ini membantu Ananda untuk mengerjakan soal-soal UN yang kelak nanti Ananda akan hadapi bersama. Baik. Baik, Ananda silakan nanti bisa mencoba soal-soal tentang gerak parabola yang lain, bisa mencari di tempat yang bisa googling, tapi nanti juga bisa juga melihat di LMS sekolah akan ada soal-soal tentang gerak parabola di sana. Anda semua bisa mencoba. Baik, semoga kalian dimudahkan dalam mengerjakan soal, diberi kesehatan dan mendapatkan sekolah atau tempat kuliah yang sesuai dengan harapan Anda semua. Amin. Sampai jumpa pada video pembelajaran.